Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Erki Randika Riswanda dari kelompok 7. Beserta rekan kelompok saya, ada Mas Felix, Mas Pramono Wahyu Ramadan, Mas Ferry Agung, dan Mas Adi Triangdi akan mempresentasikan mengenai tinjauan komprehensif hand palette dalam penanganan material guna mengoptimalkan operasional gudang. Selanjutnya, adapun kerangka yang akan dipresentasikan pada hari ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan. Yang akan dimulai dari abstrak oleh Mas Adi Triangdi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Erki. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian abstrak. Penelitian mengenai tinjauan komprehensif hand palette dalam penanganan material berdasarkan aspek antropometri, biomekanik, and design of manual handling, dan fatigue and energy consumption. Pengukuran antropometri, tubuh, dan tangan bekerja dibutuhkan untuk mendapatkan inovasi benda. Pada aspek biomekanik and design of manual handling, menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu perhitungan NIOSH, dan menggunakan software Ergoflow terkait REBA dan ROSA untuk perbaikan lifting dan metode kerja pada workstation. Sedangkan metode penelitian fatigue and energy consumption yaitu dengan membuat tabel energy consumption, table correlation, well-being questionnaire, SOFI questionnaire, dan FAST questionnaire. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Felix. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi. Pertama-tama kita akan masuk ke topik pendahuluan. Dalam dunia logistik dan rantai pasokan, efisiensi dalam penanganan material memainkan peran penting dalam keseluruhan kinerja operasional sebuah gudang. Salah satu perangkat yang digunakan adalah hand palette atau sering disebut pallet jack. Hand palette merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mempermudah dalam pemindahan dan penyimpanan material baik di pabrik maupun gudang. Rantai pasokan modern membutuhkan sistem material handling yang efisien untuk mengatasi kompleksitas operasional dan permintaan yang terus berkembang. Proses material handling yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, artikel ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang peran hand palette dalam konteks material handling. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap keuntungan, tantangan, dan strategi pengoptimalan dalam penggunaan hand palette, dan diharapkan temuan dari artikel ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan praktik terbaik dalam manajemen material handling, khususnya dalam penerapan hand palette di berbagai industri. Selanjutnya, untuk metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Pram. Terima kasih Mas Felix. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Pada penelitian kali ini mengenai tinjauan komprehensif hand palette dalam penanganan material guna mengoptimalkan operasional gudang, kami menggunakan dua jenis metode, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, yang mana menggabungkan pendekatan observasional dan analisis data. Pada metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan jumlah responden yang berpartisipasi. Pada penelitian kali ini, populasi penelitian yaitu semua karyawan yang terlibat dalam proses penggunaan hand palette dan penanganan material di gudang. Sampel dipilih secara purposif atau sampel diambil secara acak berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya, melibatkan operator hand palette, karyawan gudang, dan manajer operasional gudang. Instrumen penelitian terdiri dari wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi.
dan observasi lapangan digunakan dalam membantu pemantauan langsung serta pengamatan hand pallet. Sedangkan analisis dokumentasi melibatkan tinjauan dokumen terkait proses penanganan material dan catatan kinerja gudang. Setelah data dikumpulkan, dilanjutkan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu kita melakukan analisis berupa rekaman hasil wawancara, observasi lapangan dengan checklist, serta analisis dokumen untuk dilakukan penelitian dan pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, penelitian dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Erki. Ya, terima kasih Mas Pram. Selanjutnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Dari aspek antropometri, Design Principle Average mengacu pada persentil 50 dari tinggi badan populasi para pekerja konstruksi sebesar 164,4 cm. Design of Principle Extreme Minimum mengacu pada data persentil 95 dari data maksimum grip diameter populasi para pekerja konstruksi sebesar 5,25 cm. Yang terakhir, dari Design of Principle Adjustable Range mengacu pada data persentil 5 hingga persentil 95 dari data tinggi kaki pekerja konstruksi sebesar 87,82 cm hingga 96,38 cm. Kami juga membuat gambar teknik ataupun drawing dari hand pallet yang ideal digunakan oleh para pekerja konstruksi. Selanjutnya, mengenai aspek biomechanics and design of manual handling. Menghitung recommended weight limit awal dan akhir serta lifting index untuk suatu aktivitas. Didapatkan hasil sebelum perbaikan dan setelah perbaikan dengan mengurangi massa benda sebesar 5 kg menjadi 2 kg serta pengurangan frekuensi repetisi aktivitas. Hasil menunjukkan bahwa setelah dilakukan perbaikan, nilai lifting index menjadi di bawah 1 atau bisa dibilang tidak berbahaya. Yang terakhir, dari aspek terakhir yaitu fatigue and energy consumption, merupakan mengenai perhitungan break time yang dibutuhkan oleh pria maupun wanita dalam aktivitas pendistribusian material. Dapat dilihat pada screen bahwa break time yang dihitung yaitu bernilai negatif sehingga tidak dibutuhkan istirahat dalam melakukan suatu aktivitas. Dan juga kita menghitung mengenai beberapa kuesioner dimulai dari well-being questionnaire dengan hasil Crohn's-Bench Alpha sebesar 0,895 dengan 13 item, Sophie Questionnaire 0,95 dengan 17 item, dan Fast Questionnaire 0,684 dengan 5 item. Selanjutnya, simpulan akan dijelaskan oleh Mas Ferry. Mas Ferry, silakan. Baik, terima kasih Mas Erki. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan desain hand pallet dengan tinggi tuas 164,4 cm, diameter tuas 5,25 cm, dan base hand pallet dapat disesuaikan tingginya dari 87,82 sampai 96,38 cm. Di mana desain ini sudah sesuai dengan perhitungan persentil dari 3 prinsip desain. Hasil penelitian pada aspek biomekanik and design of manual handling diperoleh nilai lifting index di atas 3, yang artinya pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang berbahaya. Maka dari itu, kami melakukan perbaikan dengan mengurangi beban menjadi 2 kilo dan mengurangi frekuensi pengangkatan menjadi 36 kali, sehingga didapat hasil lifting index sebesar 1 yang berarti pekerjaan aman. Aktivitas pendistribusian material bahan bangunan tidak memerlukan istirahat atau break time dikarenakan hasil perhitungan negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 izin undur diri.